Alhamdulillah ini Ramadan sudah mendekati 1 Syawal, Ustadz. Nah, ini para orang tua tidak lagi berhitung THR, tetapi menghitung anak pulang pondok. Nah, jadi ketika anak perpulangan pondok itu kan pasti namanya di pondok dan di rumah itu pasti ritmenya berbeda. Kemudian suasananya berbeda. Nah, kontribusi sebagai orang tua menyiapkan anak perpulangan itu seperti apa, Ustaz? Ya, ini biasanya orang tua kalau anaknya mondok ya, kemudian dia pulang liburan itu ada suasana mengharu biru, ada juga suasananya orang tua tuh serem gitu ya. Jadi perkataan banyak ya, kalau pulang pondok pesantren itu seperti lepas dari kandang singa. Iya. Penjara suci, Ustaz. Jadi anak-anak, teman-teman anak saya itu, wah alhamdulillah 30 hari menjelang keluar dari penjara suci gitu. Buat kami pembimbing yang pernah berkecimpung di pondok pesantren, dan saya juga punya anak yang pondok pesantren. Menurut saya itu biasa saja sih sebenarnya, biasa ya. Yang justru kalau kami itu kalau pas pulang itu mengharu biru ya, anak itu udah kayak berjuang di pondok pesantren, udah lama sekian dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang wajar, setelah dia lama di pondok pesantren, berpisah dengan orang tua, dengan keterbatasan kedisiplinan yang super ya. Ada juga yang pondok pesantren super sekali gitu. Pas pulang itu, maka orang tua itu harus menyambut dengan baik ya. Ini anak saya, anak-anak pejuang dan lain sebagainya. Mereka sudah berjuang di pondok pesantren dan lain sebagainya. Harapan kita nanti ke depannya sebagai nanti estafet daripada keluarga atau ya kita juga sebenarnya di situ. Harapannya. Nah, dari orang tua itu ya tergantung memang orang tuanya. Tadi sebenarnya ada keterkaitan. Orang tua itu punya niat mondokin anaknya di sebuah pondok pesantren, itu memang tergantung niatnya. Itu akan terlihat ketika anaknya itu nanti liburan. Ya, ada yang niatnya memang sudahlah saya udah nggak bisa ini lagi, atau ada yang anak orang tuanya udah bermasalah udah nggak ini, terus menyerahkan ke pondok pesantren ya seperti zaman dulu ya. Kalau nakal-nakal nanti saya tak pondok pesantren, ditakut-takutin pondok pesantren itu ya. Nggak salah juga sih sebenarnya yang kayak gitu, karena pondok pesantren itu memang bengkel gitu. Apalagi sekelasnya kiai-kiai kita dulu sabar luar biasa gitu ya. Kalau sekarang itu kan pondok pesantren mohon maaf ya berbayar mahal-mahal juga karena memang ya semuanya dikelola dengan baik, karena kembali ke santri juga nanti fasilitas, makannya dan lain sebagainya. Kalau dulu ya keterbatasan juga gitu. Nah, ketika santri ini anaknya pulang dari pondok pesantren itu memang orang tua ada beberapa yang kita siapkan ya gitu. Satu memang tetap orang tua itu berkomunikasi dengan musrid atau pembimbing asrama. Pembimbing asrama. Karena sekali lagi ya, selama anak jenengan, anak kita di pondok pesantren itu, maka otomatis orang yang disegani, termasuk orang yang ditakuti itu adalah musrifnya. Jadi kita sebagai orang tua itu, karena kita memang mundakin anak di sana itu jangan lebay bahasanya. Loh kok anakku saiki ngene. Jangan lebay. Iya. Kalau kurus beda lagi tuh. Ini puasa Daud ya Mas, enggak puasa Wisol. Wah luar biasa itu ya. Jadi orang tua itu ya menyambut dengan baik. Nah, jadi kalau niatnya udah bagus dari pondok pesantren, nanti ketika anaknya libur juga disayang dan lain sebagainya. Tetapi harus orang tua ini harus punya keikatan dengan tadi pembimbing asrama, baik putra maupun putri ya. Ustazah nanti anak ini libur nanti bagaimana di rumah dan lain sebagainya. Komunikasi lebih lanjut ya Ustaz. Termasuk nanti kesehariannya, gitu ya. Kesehariannya Ustazah, ini anak saya mohon minta tolong kok sholat subuhnya susah banget dan lain sebagainya. Calling aja ke Ustazah minta tolong untuk dinasehatin. Karena memang mohon maaf ya,
ini anak kita ini sedang proses. Jadi jangan sampai ada apa namanya, ada kesimpulan bahwa kalau anak saya pondok pesantren pulang itu jadi alim langsung. Itu ya, sholat tahajud tiap malam tanpa dibangunkan, sholat subuh nggak ketinggalan, sodako membantu orang tua, dan itu nggak begitu. Ini proses, ini manusia loh ini, ya. Anak kita ini manusia, dia butuh proses yang begitu memang waktu. Apalagi kita masih mungkin anak itu masih SMP dengan sekarang zaman dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin pondok pesantren itu kayak di surga, enak sekali kita itu, ya. Enak sekali, jadi kita nggak ada masalah. Ini dunia gitu. Jadi mereka itu, anak kita juga dia sedang berproses yang apa namanya, nggak kemudian masuk pondok pesantren langsung jadi malaikat, enggak. Dia tetap manusia, nanti dia kembali lagi di rumah, dia berproses dengan apa namanya, berkomunikasi dengan orang tua, kemudian tetangga dan lain sebagainya. Nah iya, adaptasi lingkungan, kemudian adaptasi saya harus bagaimana sih gitu ya di rumah. Apalagi ini tahun pertama, ada juga kan beda-beda. Tahun pertama dia pulang ke rumah, dia udah kaget sedikit, nangis dan lain sebagainya. Tapi kalau udah ke depannya udah terbiasa. Artinya orang tua itu satu tadi ikatan sama musyrif mungkin jangan lepas di hari liburan gitu. Komunikasi ustazah ini bagaimana terus jangan di ini kita itu. Kemudian punya program apa pondok pesantren untuk di rumah. Kalau dulu kami itu, kalau saya dengan anak santri saya itu pulang ke rumah, Mas, ngapain Mas kalau pulang ke rumah? Gini Ustaz. Jadi pulang ke rumah itu adalah kesempatan kalian untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, kemudian kamu bersosialisasi, berkomunikasi, menjalin hubungan kuat kekeluargaan dengan saudara-saudara ibu atau bapak. Begitu. Menjalin silaturahmi. Kemudian saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kamu pulang ke rumah itu adalah aslinya kamu. Kamu bisa nggak mempertahankan ketika di pondok pesantren sholat 5 waktu, kan dioprak-oprak. Ya, jangan kita sebagai orang tua itu, oh anak saya ini di pondok pesantren itu dioprak-oprak. Iya, ada waktunya di beltet, yang telat dihukum, yang nggak bangun disiram, itu kan gemblengan itu. Itu masih proses. Artinya nanti kalau di rumah itu, kalau kamu, saya nasihat, kalau kamu bisa itulah aslinya kamu. Jadi seperti itu. Jadi oh iya, saya harus sholat 5 waktu dengan tepat di masjid, kemudian jam sekian saya harus tilawah, kemudian saya bangun tidur, sama kayak di pondok-pondok pesantren, bangun tidur saya harus merapikan tempat tidurnya, membersihkan. Nah itu di rumah juga demikian, gitu ya. Diaplikasikan di rumah. Bener, sampai-sampai orang tua anak itu saya sampaikan, kalau kamu di rumah tidak berbakti pada orang tua, kamu nggak membersihkan tempat tidur kamu setelah kamu bangun tidur, kamu nggak membantu orang tua kamu orang punya punya mobil, punya motor, nggak kamu bersihkan orang tua dan lain sebagainya itu. Kalau kamu menghindari itu semua atau tidak melakukan tadi ya, itu saya sampaikan sudah, orang tua nanti rumah orang tua kamu kasihin orang lain aja gitu. Ya enggak lah Ustaz. Ya enggak. Lah kamu itu pada rumah kamu loh. Jadi kamu harus bersihkan. Iya Ustaz. Itu mobil nanti kalau orang tua kamu nggak ada, nanti akan dikasihkan ke siapa? Ke saya tuh. Nah, iya, makanya bersihkan. Dibersihkan mobilnya, motornya, kalau kotor, kalau mau habis pakai dan lain sebagainya, demikian. Terus juga ketika orang tua nyuci, itu sudah saya pesankan, bantu. Bahkan kamu yang harus nyuci. Karena apalagi di rumah kan enak, tinggal pencet, ya, mesin cuci, tet, gitu kan. Di pondok begini ya Ustaz. Pondok begini. Ya ada juga sih memang yang di laundry ada, tinggal bayar. Ada sekarang ini begitu. Itu nggak ada masalah juga. Maksud saya ketika liburan itu dengan seperti itu ada program. Nah orang tua di rumah nanti gitu ya, itu posisinya harus sebagai musyrif. Ya punya galak. Program juga. Galaknya nggak galak sih, ya. Galak, bisa, ketegasannya dan lain sebagainya itu harus kayak musyrifnya. Ya, kalau perlu nanti sebelum pulang itu bikin kayak perjanji ini Mas nanti di rumah begini. MOU. MOU gitu. Sebenarnya kita bukan orang anak itu masih tidak, supaya anak itu betul-betul nanti di rumah itu jika dia bisa menjalantahkan ya untuk seperti itu di rumah. Termasuk kita latih juga anak itu
Kalau orang tuanya perlu belanja ke pasar, anak dilatih. Minta tolong. Mbak, Mas, ini kita mau masak hari ini, mau masak soto. Yang kita perlukan bahannya ini. Nanti kamu belanja ya ke pasar. Ya, dilatih anak itu belanja. Ya. Jadi nanti, nah yang ini ya memang apa namanya? Sebenarnya sih saya bocoran ini buat pondok pesantren. Ya, kalau mau jadi santrinya tuh dibikin program seperti itu. Bahkan kami waktu itu punya program buat anak sendiri. Jadi ada satu hari di mana dia itu merasakan nyari duit. Iya. Betapa susahnya nyari duit. Susahnya. Lah kamu di pondok pesantren nanti ketemu orang tua dijenguk, minta nangis gitu kan, kayak orang India gitu. Kayak nanti minta apa lagi gitu. Bu, anunya hilang, bajunya hilang. Padahal di asrama itu dia nggak care sama pakaiannya dia, dijemur jatuh nggak diambil. Ada yang kayak begitu. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, nanti di rumah juga demikian. Bagaimana dia dirasakan. Nah, jadi luar biasa pondok pesantren itu ya anunya saya kira memang pondok pesantren ini sangat anul sekali ya. Untuk membina penggemblengan lah untuk anak-anak kita itu. Tinggal memang orang tua mengikuti ritme tadi. Ini anak saya, anak darah daging saya. Dia pulang ke dari pondok pesantren, saya harus bagaimana? Udah siapkan itu. Ya, jadi kadang-kadang memang ada tipe orang tua itu. Saya sampaikan ke anak-anak santri. Kamu palingan hari pertama sampai hari ketiga di rumah dipanggil sayang. Ya, sayang dek makan apa? Nanti beliin ya. Sampai 3 hari, hari kedua, hari ketiga. Paling hari keempat makan sendiri sana, ambil sendiri sana. Karena apa? Ya itu tadi, kamu nanti hari pertama sholat subuhnya udah ketinggal kesiangan, orang tuanya masih hari kedua akhirnya orang tua juga bosen. Nah ini makanya kalian di rumah nanti harus begini ya. Jadi kami sebagai pembimbing asrama itu ya memang menuntun sana. Kita tahu ini anak ini proses semuanya. Orang tua sudah memondokkan anaknya itu sudah luar biasa. Pengen anak yang dipondokkan jika udah di luar biasa. Nah kita tinggal terus menuntun dan jangan menuntut bahwa nanti kalau anak saya udah pondok itu langsung jadi malaikat gitu ya, jadi alim, jadi pintar dan enggak, semuanya proses itu. Tapi saya kira bukan banyak plusnya, ya memang luar biasanya pondok pesantren seperti itu. Jadi liburan itu orang tua kita sebagai orang tua ya, liburan itu ya harus menyiapkan semuanya gitu ya. Jangan sampai, ya kita harus bertahan hari pertama liburannya ada 3 minggu, kita harus bertahan bahwa ya ini anak-anak kita senang kalau anak kita di rumah gitu. Jangan sampai menjadi PR. Anak Ustadz jangan liburannya jangan lama-lama Ustadz, pusing saya. Udah orang tua yang kayak begitu. Karena sudah pasrah Ustadz. Sudah pasrah, terus biasanya kenakalannya lah bu. Kalau saya tuh paling senang anak saya pas pulang liburan berapa hari saya seneng dia. Kita tinggal menata saja begitu. Lah wong anak kita udah pinter ngaji, anak kita itu sudah baca sholat, sudah semua apresiasi. Ya Mbak, yuk ini. Ya biasalah seperti itu gitu. Jadi jangan sampai jadi momok anak saya pulang itu kayak ada hantu datang itu, jangan, nggak boleh. Itu anak kita, anakmu itu dia terus diinikan. Oh iya, kamu berbakti orang tua, dia berbakti, kasih kesempatan berbakti, terus perkenalkan sama saudara-saudaranya. Lihat pas libur, ini loh Pak Lemu, ini Budemu. Penting ya Ustaz ternyata. Terus ini tetangga, ini. Terus kalau sama budemu ya salim, cium tangan. Ya tetap kita ingatkan. Ya walaupun di pondok pesantren itu meskipun sudah kita kasih ilmunya sama siapapun, tapi kita juga harus nanti nyamakan. Oh ya program di pondok pesantren begini. Orang tua juga gitu. Oh ya anak saya karena nanti ketemu Pak Le, Bude, cium tangan ya. Bukan cuma sekedar salaman saja. Salaman. Kalau saya kurang cocok begitu. Jadi kalau anak saya kalau berangkat sekolah itu cium tangannya begini, enggak, cium tangan yang benar gimana? Gini, ya cium tangan itu yang benar begitu. Ya murid-murid kita juga demikian, sampai kemudian kalau lewat di depan ustadznya, di depan orang yang besar, kita nyuwun sewu, ya menundukkan gitu. Nah itu budaya-budaya yang kesopanan, tata krama yang adab yang perlu sebenarnya ya kita di Jawa apalagi ya.
itu sudah sangat bagus, kita tinggal ini saja gitu, aplikasikan. Nah itu dari orang tua, termasuk jajan, makan dan lain sebagainya. Nanti di rumah makannya banyak, ya wajar. Iya, tidur terus. Tidur terus. Iya, tidur terus, apalagi makannya bulan Ramadan, gitu ya. Ya kita harus mewajari, oh ya, tetapi kita juga harus, nanti orang tua itu mewajari dengan tadi ya, pondok pesantren, kita juga harus kemudian punya step-step. Oh ya, kemudian kayak begini. Ya memang persis kayak musrif, orang tua nanti, jadi jenengan kita memondokkan anak kita di pondok pesantren, maka posisi kita jadi sebagai orang tua itu sudah punya, harus punya ilmu, nanti namanya ilmu pembimbing asrama. Ya, pembimbing asrama. Oh, pembimbing asramanya kayak begini, harus ngikut orang tua. Jadi nggak boleh kita ada permission yang berlebihan, tekan-tekan nanti HP begitu kan. Jadi dari pondok pesantren itu peraturannya begini-begini, ya udah tinggal diikutin. Jadi kita juga harus melihat, orang tua itu harus jeli dan harus ngapunten, harus sedikit cerdas itu. Kan kita tahu anak itu bagaimana, jam sekian HP, nanti jam sekian bantu-bantu, jam sekian tilawah, waktunya azan ke masjid. Ya itu tetap harus diingatkan sama orang tua. Karena walaupun nanti di pondok pesantren itu ya musrif-musrifah itu mereka berjuang loh itu, mengembalikan lagi. Nanti ketika liburan juga, apalagi ya nanti mulai dari liburan, seolah-olah seperti itu sebenarnya. Ya seperti itu. Karena memang sudah kebaikan yang sudah ditanamkan sekian tahun itu cuma habis dengan beberapa hari, berapa jam saja. Nah itu di zaman kita tuh beratnya di situ. Tetapi alhamdulillah ya tadi ya, ada namanya hidayah, adanya pertolongan Allah, adanya semuanya gitu, dari hal-hal yang katakannya dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk pondok pesantren. Ya lagi anak itu, apalagi bisa menyesuaikan kembali gitulah ya, jalurnya. Nah, jadi jadi orang tua juga nanti di saat-saat liburan itu ya, yang jadi titik tekanan saya itu jangan sampai mengatakan, oh anak sudah pondok pesantren, pulang pondok pesantren gini. Proses Bu, itu proses. Jadi jangan ngomong ke orang lain itu gak ada gunanya juga begitu. Kayak gitu ya, proses. Oh jubulan ini pondok pesantren gini. Enggak, itu memang proses itu. Lah coba lihat itu, anak jenengan 3 tak selama setahun di sana, sholat 5 waktu loh. Sholat 5 waktu berjamaah terus, pahalanya luar biasa. Liburanmu, coba anak-anak yang nggak mondok bagaimana? Belum lagi tilawahnya, belum lagi pahala dia itu dilatih dan lain sebagainya. Sebenarnya ini anak ini sudah terlatih gitu. Tapi nanti dia akan keluar keterlatihannya itu nanti di mana? Nanti ada waktunya. Gitu. Jadi ada juga nih, maaf, anak saya udah pondok pesantren si fulan, kok anaknya jadi begini. Itu juga sama, dia itu masih istilahnya ada orang itu proses kebaikannya muter-muter dulu ya, baru menemukan kebaikannya. Tetapi insya Allah kalau saya itu punya punya keyakinan mereka itu pasti akan kembali kepada jalan yang dulu saya pernah, ternyata saya ini pernah mondok, saya ini pernah punya ustadz dan sekarang punya ustadz dan sebagainya. Itu mesti, mungkin dia akan muter-muter dulu itu. Jadi nggak ada yang namanya kayak gagal produk gitu. Oh salah. Pencarian jati diri itu tadi Ustaz. Ya jati diri dan jati-jati yang lain lah gitu ya. Karena proses kehidupan ini bukan jati diri aja ternyata. Dunia ini luar biasa kan. Sekarang ini makanya memang Rasulullah SAW sudah dauhnya itu udah hadisnya tentang tanda-tanda hari kiamat begini sampai sudah terlihat ya Ustaz. Udah tuh disampaikan, kita udah jadi tinggal saja sih, tinggal pegang persiapan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak usah kaget-kaget banget gitu. Tetapi semuanya tadi proses. Jadi orang tua nanti secara liburan diterima dengan baik anaknya, hari pertama, hari kedua sampai hari dia kembali nggak ada bedanya. Terus di rumah juga tetap dibimbing, dia arahkan karena memang proses tadi itu ya. Kemudian juga bagaimana sikap orang tua sama dengan kayak di musrifnya di pondok pesantren, seperti itu saya kira.